Halo semuanya, dengan saya Yana di sini. Ayo kita mulai lagi. Dan materi kali ini adalah solusi untuk yang lagi panik di saham Pegas. Nah, kalian ada yang megang saham Pegas nggak nih? Ada yang punya saham Pegas nggak nih? Panik nggak ketika saham Pegasnya dari 1.800, dari 1.300, 1.200 ternyata tembus nih ke 900. Apakah ada yang panik? Mau tahu lebih lanjut? Yuk. Nah, sebelum kita lanjut materi ini, teman-teman jangan lupa subscribe ya untuk lebih banyak nih teman-teman belajar mengenai ulasan dan rekomendasi dari Pusat Edukasi Saham Indonesia. Tentunya edukasi yang netral ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah, teman-teman ingat nggak nih ketika harga Pegas di bulan Maret 2020 ketika awal pandemi itu harganya itu sempat dibawa ke 605. Nah, bisa kita lihat nih. Ini adalah chart bulanan, chart monthly, di mana Pegas sempat ke titik terendahnya di bulan Maret 2020 di harga 605. Dan seiring berjalannya waktu sempat deh ke September Pegas dengan sentimen waktu itu lockdown. Jadi PPKM ya, PPKM jilid 1 yang pertama kali sempat harganya itu dibawa ke 900-an. Dan itu banyak yang panik ya, soalnya dari 600 dan sempat ke harga 1000 terus dibawa lagi turun ke bawah. Dan ketika berhasil melewati September, Pegas langsung terbang tinggi ke 1.800. Dan percaya atau tidak percaya, Pegas ini adalah saham dari Regu 1 PESI. Jadi kalau teman-teman ngikutin nih perjalanan PESI mulai dari video 1 lot, analisa Pegas, dan di situ saya selalu konsisten untuk menganalisa saham Pegas. Dan teman-teman bisa ngelihat gimana dulu PESI mulai dari video 1 lot, dan itu saat itu di bulan September harga Pegas lagi 900-an. Ketika punya barang di harga 900-an, terus saat itu psikologis pasti terganggu. Apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu nanti akan dijabarkan ya selanjutnya. Dan setelah teman-teman melihat perjalanan Pegas, waktu itu sangat heboh ya, sampai ya banyaklah influencer yang mengiklankan saham Pegas dan bilang bahwa Pegas bisa sampai ke 2.000, 2.200, 2.500 dan lain sebagainya. Ternyata Pegas nggak bisa melewati titik 1.800 lebih. Jadi 1895 langsung dia mantul, dan sekarang di harga 1010, dan beberapa hari yang lalu Pegas sempat ke harga 975. Pasti teman-teman di sini panik ya. Optimis yang berlebihan di saham Pegas, ternyata sahamnya dibawa turun. Kenapa periode Maret 2020 sampai Desember 2020 Pegas bisa naik pesat? Itu ada 2 faktor teman-teman. Yang pertama karena Q2 laba bersihnya Pegas 96,1 miliar, dan Q3 laba bersihnya naik ke 794,5 miliar. Dan ketika terjadi kenaikan laba bersih ini, sentimen positif pun berdatangan, banyak berita yang positif. Akhirnya market pun merespon dengan positif juga. Makanya ketika setelah keluar laporan Q3, harga Pegas langsung terbang tinggi. Lalu pasti kita bertanya, kenapa periode Desember 2020 sampai Juni 2021 Pegas bisa turun hingga 48,5%? Yang pertama, karena ketidakpastian kondisi global dan nasional akibat pandemi yang sangat berdampak pada kinerja Pegas selama 2020. Yang kedua, faktor eksternal seperti sengketa pajak yang mengenai PPN pada periode tahun 2012-2013 yang diajukan oleh Dirjen Pajak, dan itu membuat Pegas membukukan rugi bersih pada tahun 2020 sebesar 3,73 triliun. Jika kita nggak melihat nih berita selanjutnya, pasti kita akan panik dong. Padahal ada loh kelanjutannya teman-teman. Apabila tanpa kedua faktor di luar kendali manajemen tersebut,
kinerja keuangan Pegas sebenarnya masih mencatat laba bersih, yaitu sebesar 92,5 juta US dollar, teman-teman. Jadi Pegas itu sebenarnya 2020 tuh nggak rugi, tapi karena sentimen negatif dari Dirjen Pajak dan bukan rugi, ya dianggap kinerja tahun 2020 itu jelek, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan sebenarnya perolehan laba tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk di tahun 2019 sebesar 67,5 juta US dollar. Artinya ketika pandemi pun Pegas masih bisa lebih tinggi daripada tahun 2019. Jadi kita bertanya dong, bagaimana sih peluang Pegas ke depannya? Kita sering membaca headline berita, dan yang terbaru ini laba bersih Pegas naik 28,87% di kuartal 1 2021. Nah, apa dampaknya nih? Apakah bisa mengangkat harga Pegas? Ternyata ketika berita ini keluar, ya cukup positif, tapi setelah itu anjlok lagi. Laba bersih Q1 sebesar 897,2 miliar, dan laba bersih ini naik dibandingkan dengan tahun 2020 hanya 781,9 miliar. Dan kita lihat sebenarnya Pegas ini permintaan gas buminya tuh masih sangat besar dan sangat menjanjikan, teman-teman. Dan diperkirakan tuh ada permintaannya sebesar 550 juta ton per tahun pada tahun 2030. Dan Pegas ini nggak main-main, mereka mempersiapkan sarana dan prasarananya untuk menangkap peluang di 10 tahun ke depan. Dan untuk pasar domestik, LNG memiliki kontribusi yang besar terhadap PLN. Nah, nanti banyak kerjasama Pegas dan PLN, dan juga ada pembangunan di wilayah yang belum terjangkau pipa gas, khususnya di wilayah timur Indonesia. Dan juga Pegas nggak main-main, teman-teman, mereka juga menjalin kerjasama dan melakukan pendekatan dengan Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Ketika kita sebagai investor melihat geliat bisnis dari manajemen Pegas, kita percaya bahwa tidak mustahil Pegas akan mengalami kenaikan laba bersih pada Q2, Q3, dan Q4. Karena apa? Karena sengketa pajaknya sudah selesai di tahun 2020. Maka kita sangat optimis di tahun 2021 laba bersihnya itu ya udah bersih, udah terlepas dari masalah yang 2020. Dan nggak nutup kemungkinan di 2022 Pegas sangat menjanjikan, dan nanti kita lihat sama-sama ya. Saat ini jujur saya lebih menyukai teori invest di saham Pegas. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu itu kan Pegas sempat dibawa ke harga 975, dan kemarin di hari Jumat di 1010. Kita coba hitung resiko terburuk ya. Misal nih Pegas dibawa ke 950, kan kemarin ke 975, kita coba ke 950, dan misalnya resiko terburuk PPKM, ekonomi melemah dan sebagainya, dibawa lagi dia Pegas ke 900, dan yang paling buruk kita anggap Pegas ke 850. Kira-kira bagi teman-teman yang kemarin beli di harga 1010, kerugiannya berapa? Resikonya itu sekitar 15%. Jadi dari 1010 ke 850 itu resikonya 15%. Tapi apakah ada peluang di Pegas? Sangat ada. Jika nih teman-teman menggunakan teknik invest ini, bisa naik dari 1010 dan di hold, itu target kita di harga 2000, dimana potensi kenaikannya itu 98%. Salah satu alasan yang membuat saya sangat menyukai saham Pegas ini ya karena potensinya itu lebih besar daripada resikonya. Dan jika teman-teman berada di posisi seperti ini, kira-kira lebih besar kepanikannya atau lebih besar trust-nya ya ke perusahaan yang bagus ini? Dan buat teman-teman yang trading, mungkin penasaran bagaimana potensi trading di Pegas. Ayo kita lihat. Untuk trading, Pegas saat ini masih sangat unpredictable karena kepastian posisi trading ada di 12 hari kerja per Senin. Jadi video ini dibuat hari Senin pagi,
Dan per hari ini kita hitung 1 hari, jadi 12 hari kerja. Jadi Senin, kalau besoknya libur, nggak teman-teman hitung, jadi Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan selanjutnya sampai 12 hari kerja. Jika hari ke-17 Pegas turun, saya berani deh ngomong, silakan teman-teman super buy. Nah, bisa saja dari 7 sampai 9 hari ke depan Pegas melesat naik, tapi sangat sulit terdeteksi. Kenapa? Ya karena masih unpredictable tadi. Jadi baiknya untuk Pegas saya rekomendasikan buy dan hold untuk saat ini sambil menunggu 12 sampai 17 hari ke depan untuk ya nambah barang kalau seandainya hari ke-17 turun. Oke, demikian materi Pegas dari saya, dan perjalanan Pegas ini masih sangat panjang teman-teman. Jangan panik, jangan takut, ya asal kita tahu tujuan kita di pasar modal untuk apa, asal kita tahu tujuan kita membeli saham Pegas itu untuk apa, seharusnya kita nggak panik. Mungkin teman-teman bisa membuka kembali video-video di Pusat Edukasi Saham Indonesia, situ banyak kami membahas saham Pegas, banyak kami membahas perusahaan-perusahaan yang setelah kami analisa, dan itu jauh-jauh hari setelah kami analisa, selanjutnya naik. Dan itu ya PESI bisa kami bilang selalu di depan untuk menganalisa saham yang berpotensi naik. Dan teman-teman pasti penasaran bagaimana kami memprediksi itu. Dan yang baru-baru ini yaitu saham yang tiba-tiba mengagetkan kita semua, yaitu saham ACST. Dan PESI percaya tidak percaya itu sudah membicarakan dari sejak November 2020 bahwa tanggal 14 Juli 2020 ACST itu akan flying to the moon, dan terbukti tanggalnya pas, dan tanggal 14 Juli 2020 ACST arah. Dan ya banyak yang terkaget-kaget kenapa bisa seperti itu. Dan proses belajar itu kita alami di PESI ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar, buat teman-teman yang ingin memahami bagaimana cara kerja saham, apa tujuan teman-teman di saham, bagaimana belajar melatih psikologis teman-teman, silahkan teman-teman bergabung di Pusat Edukasi Saham Indonesia. Bisa kontak melalui admin atau DM di Instagram atau DM di Telegram. Nanti akan ada admin yang membantu teman-teman untuk belajar dan bagaimana teman-teman bisa lebih fokus di saham. Jangan takut teman-teman, selamat bergabung di PESI, dan ya kita adalah keluarga besar yang akan sama-sama belajar dengan baik pasar modal Indonesia. Demikian dari saya, sampai jumpa video selanjutnya. Dadah!